Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, di sini terdapat bentuk aljabar, yaitu 24x² ditambah 5y² dikurang 12xy ditambah 8y dikurang 7. Di dalam bentuk aljabar ini ada yang dinamakan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, di sini yang dinamakan suku yaitu 24x², positif 5y², negatif 12xy, positif 8y, negatif 7. Nah, selanjutnya variabel. Variabelnya yaitu x², y², xy, dan y. Koefisiennya 24, 5, negatif 12, positif 8. Selanjutnya konstanta. Konstantanya di sini yaitu negatif 7. Nah, cukup jelas ya. Agar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu 3x² ditambah 4x dikurang 5. Bentuk aljabar di atas terdiri atas 3 suku, yaitu x², 4x, dan 5y. Angka 3 dan 4 disebut dengan koefisien. Negatif 5 disebut dengan konstanta, dan x disebut variabel. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu 3xy² dikurang x pangkat 3y ditambah 4xy. Bentuk aljabar di atas terdiri dari 3 suku, yaitu 3xy², negatif x pangkat 3y, dan 4xy. 3 merupakan koefisien dari suku 3xy². Negatif 1 merupakan koefisien dari suku negatif x pangkat 3y. 4 merupakan koefisien dari suku 4xy. X dan y merupakan variabel dari bentuk aljabar tersebut. Nah, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya penjumlahan suku-suku aljabar. Jumlahkan suku-suku yang sejenis. Misalkan 1 pensil ditambah 1 pensil sama dengan 2 pensil. Kita rubah ke bentuk aljabar menjadi, kita misalkan P ini adalah 1 buah pensil. Jadi P ditambah P sama dengan 2P. Selanjutnya 3 kelereng ditambah 2 kelereng sama dengan 5 kelereng. Kita rubah ke bentuk aljabar menjadi 3K ditambah 2K sama dengan 5K. 5 uang logam ditambah 1 uang logam sama dengan 6 uang logam. Kita rubah ke bentuk aljabar menjadi 5U ditambah U sama dengan 6U. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh dari penjumlahan suku-suku yang sejenis. Itu 2A ditambah 7A sama dengan 9A. 6x ditambah 2x sama dengan 8x. 4r² ditambah 3r² sama dengan 7r². Nah, cukup jelas ya. Nah, selanjutnya penjumlahan suku banyak. Jumlahkan suku-suku yang sejenis. Contoh 1, dalam kurung 3x² ditambah xy dikurang 4y² ditambah 2 ditambah dalam kurung x² dikurang 5xy ditambah 6y² dikurang 3. Nah, untuk mengetahui hasil penjumlahan dari bentuk aljabar ini, kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis, yaitu 3x² dan x²
kuadrat, positif XY dan negatif 5XY. Negatif 4Y kuadrat dan positif 6Y kuadrat, positif 2 dan negatif 3. Nah, dapat kita tuliskan jadi dalam kurung 3X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah dalam kurung XY ditambah negatif 5XY ditambah dalam kurung negatif 4Y kuadrat ditambah 6Y kuadrat ditambah dalam kurung 2 ditambah negatif 3. Nah, jadi 3 kita jumlahkan, 3X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. XY ditambah negatif 5XY sama dengan negatif 4XY. Negatif 4Y kuadrat ditambah 6Y kuadrat sama dengan positif 2Y kuadrat. Positif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Nah, dari penjelasan ini cukup jelas ya. Selanjutnya pengurangan suku banyak. Kurangkan suku-suku yang sejenis. Contoh, 3X kuadrat ditambah XY dikurang 4Y kuadrat ditambah 2 dikurang dalam kurung X kuadrat dikurang 5XY ditambah 6Y kuadrat dikurang 3. Nah, untuk mengetahui hasil penjumlahan dari bentuk aljabar ini, kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis, yaitu 3X kuadrat dan X kuadrat, XY dan negatif 5XY, negatif 4Y kuadrat dan positif 6Y kuadrat, positif 2 dan negatif 3. Jadi dapat kita tuliskan di sini 3 dikurang 1 X kuadrat ditambah 1 dikurang negatif 5 XY ditambah negatif 4 dikurang 6 Y kuadrat ditambah 2 dikurang negatif 3 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2X kuadrat. 1 dikurang negatif 5 sama dengan positif 6XY. Negatif 4 dikurang 6 sama dengan negatif 10Y kuadrat. 2 dikurang negatif 3 sama dengan positif 5. Kita akan membahas soal latihan 1 pada LKS halaman 44, yaitu tentukan hasil penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. A. Negatif X ditambah 5Y dan 5X ditambah Y. B. 8A dikurang 6B ditambah 5C. 2A ditambah 7B ditambah 9C dan 4A dikurang 5B dikurang 6C. Nah, kita bahas pembahasan yang pertama, negatif X ditambah 5Y ditambah 5X ditambah Y. Nah, sebelum kita melakukan penjumlahan, kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis, yaitu negatif X dan 5X, positif 5Y dan positif Y. Jadi dapat kita tuliskan di sini negatif X ditambah 5X sama dengan 4X. 5Y ditambah Y sama dengan 6Y. Selanjutnya yang B, dalam kurung 8A
dikurang 6B ditambah 5C ditambah dalam kurung 2A ditambah 7B ditambah 9C ditambah dalam kurung 4A dikurang 5B dikurang 6C. Jadi untuk melakukan penjumlahan kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis, yaitu 8A, 2A, dan 4A, negatif 6B, 7B, dan negatif 5B, 5C, dan 9C, negatif 6C. Jadi 8A ditambah 2A ditambah 4A sama dengan 14A. Negatif B ditambah 7B dikurang 5B sama dengan negatif 4B. 5C ditambah 9C dikurang 6C sama dengan 8C. Nah, cukup mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Kurangkanlah A P kuadrat dikurang 7Q dari 5P kuadrat ditambah 6Q. B X kuadrat ditambah 2XY dikurang 3Y kuadrat dari 3X kuadrat dikurang XY ditambah 5Y kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama dalam kurung 5P kuadrat ditambah 6Q dikurang dalam kurung P kuadrat dikurang 7Q. Sebelumnya kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis, itu 5P kuadrat dan P kuadrat, positif 6Q dan negatif 7Q. Jadi dapat dituliskan 5P kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan 4P kuadrat. 6Q ditambah 7Q sama dengan 13Q. Ya. B dalam kurung 3X kuadrat dikurang XY ditambah 5Y kuadrat dikurang dalam kurung X kuadrat ditambah 2XY dikurang 3Y kuadrat. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu 3X kuadrat dan X kuadrat, negatif XY dan 2XY, positif 5Y kuadrat dan negatif 3Y kuadrat. Jadi 3X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Negatif XY dikurang 2XY sama dengan negatif 3XY. Positif 5Y kuadrat ditambah 3Y kuadrat sama dengan 8Y kuadrat. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.